Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua anak-anakku kelas 11. Selamat berjumpa lagi dalam pertemuan pada materi pelajaran akidah akhlak secara PJJ atau online. Baiklah anak-anakku semua, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita awali dengan membacakan doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga pembelajaran kita bermanfaat, berkah, barokah, bermakna, dan dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, anak-anakku kelas 11, untuk materi yang akan kita bahas hari ini adalah materi bab 4, yaitu tentang membiasakan akhlak terpuji atau akhlak mahmudah. Banyak sekali akhlak terpuji itu. Nah, salah satu yang akan kita pelajari adalah tentang ini. Berpakaian itu merupakan kebutuhan mutlak setiap orang. Oleh karena itu, Islam memberikan rambu-rambu yang baik dalam berpakaian agar dapat melindungi dirinya dalam pergaulan dengan orang lain. Tidak cukup itu, setiap orang itu pasti memerlukan berhias ya. Nah, sebagian dari usaha untuk memperelok dirinya. Nah, berhias secara Islami juga itu ada rambu-rambunya. Nah, jika rambu-rambu itu diikuti, maka tentu akan berdampak positif bagi yang memakainya. Selain itu, sebagai makhluk yang sosial, manusia tentu membutuhkan komunikasi dan berhubungan dengan orang lain. Berhubungan dan berkomunikasi dengan orang lain itu bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Nah, bisa melalui komunikasi lewat telepon, bisa berkunjung langsung ke rumah orang tersebut, atau saling bertemu dalam suatu forum silaturahmi, juga lain-lain. Nah, kebutuhan bertemu dan bersilaturahmi itu adalah merupakan ruang yang lebar kepada setiap orang untuk melakukan bisa perjalanan, kemudian berkunjung atau bertamu ke rumah orang lain. Kemudian di sini juga etikanya ada, etika perjalanan, bertamu, menerima tamu, tentu harus kita pelajari ya, dan tentunya difahami oleh setiap orang agar semua bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Seperti yang Ibu paparkan barusan, untuk yang harus kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari yang terpuji itu salah satunya adalah akhlak berpakaian, akhlak berhias, akhlak perjalanan, akhlak bertamu, juga akhlak menerima tamu. Langsung saja ke akhlak yang pertama, yaitu bagaimana sih akhlak dalam berpakaian menurut Islam yang baik? Oke, sebelumnya kita bahas dulu tentang pakaian itu sendiri. Apa sih pakaian itu? Nah, pakaian secara bahasa menurut KBBI itu adalah barang yang kita pakai seperti baju, celana, kerudung, dan lain sebagainya yang memang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, biasanya istilah pakaian ini disamakan dengan kata busana. Nah, sedangkan kata busana karena identik dengan pakaian, itu busana ini berasal dari bahasa Sanskerta yang dari kata busana yang mempunyai konotasi pakaian yang bagus atau pakaian yang indah. Pakaian yang serasi, yang indah itu yang kayak gimana ya? Yang serasi, kemudian yang harmonis, selaras, enak dipandang, nyaman melihatnya, cocok dengan si pemakainya, serta sesuai dengan kesempatan. Nah, gitu. Itu namanya busana menurut Sanskerta. Nah, pakaian itu merupakan busana yang sangat pokok yang digunakan untuk menutupi bagian-bagian tubuh. Lanjut, yang kedua, apa sih fungsi daripada pakaian itu sendiri? Nah, pakaian itu sendiri menurut Islam itu ada beberapa fungsi. Yang pertama adalah menutup aurat, yang kedua adalah sebagai bentuk perhiasan, kemudian bisa melindungi kita dari bencana. Selanjutnya adalah petunjuk identitas. Nah, seperti itu. Jadi ada 4 ya, fungsi daripada pakaian itu sendiri. Next, yang pertama sebagai penutup aurat.
Kayak gimana sih? Nah, aurat itu secara bahasa Arab itu berasal dari kata awira, yang artinya hilang perasaan, hilang cahaya, atau lenyap penglihatan untuk mata, seperti itu. Nah, pada umumnya kata awira ini arti yang tidak baik awalnya, memalukan bahkan mengecewakan. Kalau sekiranya kata ini menjadi sumber dari kata aurat, maka aurat itu bahwa sesuatu yang mengecewakan bahkan dipandang tidak baik. Nah, yang kedua adalah aurat, yang berarti menutup. Artinya aurat itu harus ditutup sehingga tidak dapat dilihat dan dipandang. Yang ketiga adalah awara, yang artinya mencemarkan bila terlihat, atau sesuatu akan mencemarkan itu bila terlihat, bila tampak. Nah, yang selanjutnya secara bahasa intinya bahwa aurat itu artinya malu, kemudian aib, dan juga buruk. Jadi pengertian secara kebahasaan yang disebut dengan aurat itu adalah anggota tubuh atau bagian daripada tubuh manusia yang bila terbuka atau tampak itu akan menimbulkan rasa malu, aib, atau keburukan-keburukan yang lainnya. Nah, dari ketiga sumber inilah lahir kata atau kalimat aurat yang diartikan secara luasnya itu adalah suatu anggota tubuh yang adanya pada manusia yang harus ditutupi dan dijaga sedemikian rupa agar tidak menimbulkan kekecewaan dan rasa malu. Nah, dalam konteks hukum agama, aurat itu dipahami sebagai anggota badan tertentu yang tidak boleh dilihat kecuali oleh orang-orang tertentu. Ide dasar aurat itu adalah tertutup atau tidak terlihat oleh orang-orang yang bersangkutan sendiri. Beberapa hadis menerangkan secara rinci, hindarilah telanjang, itu kata hadis. Ada malaikat yang selalu bersama kamu, yang tidak pernah berpisah dengan kamu kecuali ketika ke kamar mandi, gitu, ke kamar belakang seperti ke WC, dan ketika seseorang berhubungan seksual dengan istrinya. Maka malulah kamu kepada mereka dan hormatilah mereka. Itu hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadis lain juga ada yang mengatakan, apabila salah seorang di antara kamu berhubungan seksual dengan pasangannya, jangan sekali-kali keduanya telanjang, bagaikan telanjangnya binatang. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua, fungsi pakaian yang kedua adalah sebagai perhiasan. Maksudnya apa sih? Nah gini, sebagian pakar menjelaskan bahwa sesuatu yang elok itu adalah yang menghasilkan kebebasan dan keserasian. Pakaian yang elok itu adalah yang memberikan kebebasan kepada pemakainya untuk bergerak. Salah satu unsur mutlak keindahan itu adalah kebersihan itu sendiri. Itulah sebabnya Nabi Muhammad SAW itu senang memakai pakaian yang putih gitu ya. Bukan saja karena warna ini lebih sesuai dengan iklim jazirah Arab yang panas gitu ya, melainkan juga karena memang warna putih ini akan terlihat apabila kotor gitu, sehingga pemakainya akan segera terdorong untuk mengenakan pakaian yang lain yang lebih bersih. Nah, berhias itu adalah naluri setiap manusia. Seorang sahabat Nabi pernah bertanya kepada Nabi, seseorang yang senang pakaiannya indah dan alas kakinya indah, itu apakah termasuk keangkuhan? Nabi menjawab, sesungguhnya Allah itu indah, senang pada keindahan. Keangkuhan adalah menolak kebenaran dan menghina orang lain. Al-Quran telah memerintahkan agar memakai pakaian-pakaian yang indah ketika kita berkunjung ke masjid, kemudian mengecam mereka yang mengharamkan perhiasan yang telah diciptakan oleh Allah untuk manusia. Ini seperti dalam Quran surah Al-A'raf ayat ke-31 sampai 32, yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Quran surah Al-A'raf ayat 31. Oke, selanjutnya adalah fungsi pakaian yang ketiga adalah melindungi dari bencana. Maksudnya apa ya? Nah, ini seperti dalam Quran surah An-Nahl ayat ke-81, yaitu yang artinya dan Allah menjadikan bagimu tempat bernaung dari apa yang Dia ciptakan, dan Dia jadikan bagimu tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia jadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari panas, dan pakaian baju besi yang memelihara kamu dari peperangan. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmatnya agar kamu berserah diri kepadanya. Quran surah An-Nahl ayat ke-81. Oke, fungsi yang selanjutnya adalah petunjuk identitas. Artinya, identitas di sini adalah kepribadian. Sesuatu adalah yang menggambarkan eksistensinya sekaligus membedakannya. Nah, ini identitas, membedakannya dari yang lain. Rasulullah amat menekankan pentingnya penampilan identitas orang muslim, antara lain salah satunya melalui pakaian. Karena itu, Rasulullah melarang laki-laki yang memakai pakaian perempuan dan perempuan yang memakai pakaian laki-laki. Itu hadis riwayat Abu Dawud. Contoh misalkan,
jilbab itu dapat menjadi identitas pada pemakainya sebagai muslimah. Kemudian fungsi identitas pada pakaian ini diisyaratkan dalam Al-Quran, dalam Quran surah Al-Ahzab ayat ke-59 yang menugaskan Nabi agar menyampaikan kepada istri-istrinya, anak-anak perempuannya, serta wanita-wanita mukmin agar mereka mengulurkan jilbab mereka. Kemudian yang ketiga, apa sih batas aurat laki-laki dan perempuan? Nah, ini sudah masuk ke dalam tata krama atau etika atau akhlak dalam berpakaian. Nah, auratnya di sini para ulama bersepakat bahwa kewajiban berpakaian sehingga aurat tertutup itu hanya saja mereka berbeda pendapat pada tentang batasan aurat itu sendiri. Nah, bagian mana dari tubuh manusia yang harus ditutup? Nah, itu. Nah, salah satu perbedaan ini adalah perbedaan penafsiran mereka tentang maksud dalam firman Allah dalam Quran surah An-Nur ayat ke-31. Tetapi kita ambil untuk secara umumnya, secara jumhur ulamanya, salah satunya menurut Imam Syafi'i ya, yang menyebutkan bahwa batas aurat laki-laki itu adalah, ini menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah ya, seorang laki-laki itu wajib menutup seluruh badannya dari pusar hingga lututnya. Meskipun juga ada yang berpendapat bahwa yang wajib ditutup dari anggota tubuh lelaki hanya terdapat pada pusat dan lutut, yaitu alat kelamin dan pantat. Tapi kita ambil secara umum saja, aurat laki-laki itu dari lutut sampai dari pusar sampai ke lutut. Yang kedua adalah batas aurat perempuan. Nah, menurut sebagian ulama berkewajiban menutup seluruh anggota tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan, seperti itu. Sedangkan ini Abu Hanifah ini sedikit longgar ya, karena menambahkan bahwa selain muka dan telapak tangan, kaki wanita juga boleh terbuka kalau menurut Abu Hanifah. Tetapi Abu Bakar bin Abdurrahman dan Imam Ahmad berpendapat bahwa seluruh anggota tubuh manusia, anggota tubuh perempuan itu harus ditutup. Nah, beda pendapat ya, tapi kalau jumhur ulama itu perempuan itu seluruh tubuh kecuali tangan kecuali telapak tangan dan wajah, seperti itu. Nah, hal yang demikian ini sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Aisyah radhiyallahu anhu, yaitu bahwa ketika Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu bertemu dengan Rasulullah SAW, ketika itu Asma sedang mengenakan pakaian yang tipis. Nah, Rasulullah memalingkan muka. Nah, seraya bersabda, "Wahai Asma, sesungguhnya jika seorang wanita sudah sampai masa haid, maka tidak layak bagi dirinya menampakkan kecuali ini." Beliau mengisyaratkan muka dan juga telapak tangan. Oke, nah di sini ada yang keempat, kita bahas apa sih adab dalam berpakaian. Nah, ada beberapa adab dalam berpakaian yang baik, yaitu yang pertama, disunatkan itu memakai pakaian yang pantas, rapi, dan bersih. Yang kedua, Rasulullah bersabda kepada salah seorang sahabatnya saat beliau mengenakan pakaian jelek gitu ya, sahabat Nabi menggunakan pakaian jelek. Nah, gini, Rasulullah bersabda, apabila Allah mengaruniakan kepadamu harta, maka tampakkanlah bekas nikmat dan kemurahannya itu pada dirimu. Hadis riwayat Daud dan disahihkan oleh Al-Albani. Jadi intinya nggak boleh kita pakai pakaian yang jelek-jelek amat gitu ya. Yang ketiga adalah pakaian itu harus menutup aurat, yaitu longgar, tidak membentuk lekuk tubuh gitu ya, dan tebal juga tidak memperlihatkan apa yang ada di baliknya. Yang keempat adalah pakaian laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan atau juga sebaliknya. Oke, ada dalam hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang kelima, pakaian itu tidak untuk niatnya untuk ketenaran atau niatnya sombong gitu ya. Ini ada hadis riwayat Ahmad yang artinya barang siapa yang memakai pakaian karena ketenaran di dunia, niscaya Allah akan mengenakannya padanya pakaian kehinaan di hari kiamat. Itu. Kemudian selanjutnya, pakaian itu tidak boleh ada gambar makhluk yang bernyawa atau gambar salib gitu ya. Bernyawa kayak kucing tapi full gitu ya. Kucing makhluk hidup yang utuh gitu ya. Kucing, harimau dan lain-lain. Kecuali kalau tidak utuh seperti kartun, itu mungkin tidak jadi masalah. Kemudian selanjutnya, pakaian laki-laki tidak boleh panjang melebihi kedua mata kaki, tapi ini kondisional sih ya. Kemudian disunatkan mendahulukan bagian yang kanan dalam berpakaian atau lainnya. Nah, kemudian disunatkan berdoa ketika memakai pakaian. Doanya mungkin kalau yang simpel ya. Kemudian disunatkan memakai pakaian yang berwarna putih.